Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Helvia. Saya merupakan siswa dari SMA Negeri 1 Tarakan. Tepatnya saya berada di kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari materi teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisikan tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita selalu mempunyai hubungan sebab, akibat, dan proses. Melalui materi teks eksplanasi ini, apapun peristiwa yang terjadi di sekitar kita, bukan hanya kita amati dan kita rasakan, tetapi kita gunakan sebagai pembelajaran. Setelah kita mengetahui apa itu penjelasan dari teks eksplanasi, selanjutnya kita mempelajari mengenai struktur dari teks eksplanasi. Apa saja sih struktur dari teks eksplanasi? Teks eksplanasi mempunyai fungsi sosial dan menjelaskan atau menganalisis proses munculnya atau terjadinya sesuatu. Tujuan dari teks ini adalah memaparkan sesuatu agar menjadi lebih jelas dan memberikan pengetahuan tambahan terhadap pembacanya. Oleh karena itu, struktur terdiri dari beberapa bagian pokok sebagai berikut. 1. Identifikasi fenomena atau peristiwa, yaitu berisikan identifikasi terhadap fenomena atau peristiwa yang dijelaskan. Berarti menetapkan, memastikan, dan mengenalkan suatu fenomena atau peristiwa yang dijelaskan. Kedua, terdapat rangkaian kejadian, yaitu berisikan penjelasan atau perincian atas kejadian sebab akibat yang relevan dengan fenomena atau peristiwa yang telah diidentifikasi. Ketiga, ulasan, yaitu berisikan komentar hingga penilaian atau penyimpulan konsekuensi dari fenomena atau peristiwa yang telah dipaparkan penjelasannya. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, terdapat ilmiah. Maksudnya, fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Penjelasan tersebut dapat berupa sejarah, klasifikasi, atau definisi. Kedua, logis. Maksudnya, penjelasan fenomena dalam teks eksplanasi bersifat logis dan teoritis. Yang ketiga, objektif. Maksudnya, penjelasan dalam teks dapat disertai argumen yang bersifat objektif dan dengan didukung teori yang relevan sehingga dapat pula dijadikan rujukan yang valid. Berikutnya adalah kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Berikut ciri kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, kopula. Kopula, kata yang digunakan untuk menjelaskan definisi kata, istilah, atau konsep yang berkaitan dengan fenomena. Misalnya pada kata merupakan. Contohnya, Indonesia merupakan negara kepulauan. Kedua, kata kerja aktif. Kata ini kerap digunakan pada bagian deretan penjelasan sebab bertujuan menjelaskan sebab dan proses, sehingga subjek atau fenomena berperan sebagai dari suatu perbuatan atau peristiwa tertentu. Ketiga, konjungsi. Konjungsi yang digunakan menjelaskan hubungan sebab, akibat, dan hubungan kronologi terjadinya suatu fenomena. Misalnya, pada kata jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Keempat, keterangan waktu. Kata ini digunakan untuk menjelaskan terjadinya suatu fenomena. Yang kelima, istilah ilmiah. Istilah ilmiah
yang sesuai konteks kerap digunakan untuk menjelaskan definisi hubungan sebab akibat atau kronologi terjadinya suatu fenomena. Yang keenam, kata ganti benda. Subjek yang dijelaskan menggunakan kata ganti benda atau non persona seperti ini, itu, dan tersebut. Teks eksplanasi juga hanya fokus pada hal umum seperti gempa, bumi, banjir, hujan, dan udara. Yang terakhir, contoh teks eksplanasi. Perhatikan contoh teks Candi Borobudur pada papan di samping. Mengapa teks di samping dapat kita katakan sebagai teks eksplanasi? Karena dalam teks tersebut menjelaskan fenomena berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta tentang terbentuknya suatu candi yang megah sejak ratusan tahun lalu. Teks tersebut juga bersifat logis dan masuk akal, dan objektif dengan didukung teori yang relevan. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterangan waktu dan tempat. Selain itu, teks di samping juga memiliki struktur yang lengkap, seperti struktur yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan juga, teks tersebut memaparkan fenomena berdasarkan fakta dengan tujuan menambahkan wawasan pembaca. Fenomena tersebut juga terjadi secara alami dan melalui jangka waktu yang panjang. Oleh sebab itu, teks tersebut tidak berusaha mempengaruhi pembaca dan menjelaskan suatu proses alam. Sekian pemaparan materi mengenai teks eksplanasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.